Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai memahami materi gerbang logika. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Agus Rofi dan kelas CFB 1B dengan NIM 2011009. Kita langsung aja ke materinya. Oke, yang pertama kita akan dimulai dari pengertian gerbang logika. Apa sih pengertian gerbang logika itu? Secara elektronis, gerbang logika atau logic gates dibentuk oleh rangkaian sederhana yang terdiri dari komponen IC, integrated circuit, transistor, dan dioda. Karena sinyal yang diproses oleh gerbang logika adalah berupa bilangan biner, maka sinyal yang diproses hanya terdapat dua kode saja, yaitu 0 dan 1. Kemudian apa aja sih jenis-jenisnya? Itu adalah jenis gerbang logika itu adalah gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, dan gerbang eksklusif. Kemudian itu adalah gerbang NAND atau NOT AND, gerbang NOR, gerbang NOT OR, gerbang XOR atau gerbang eksklusif OR, gerbang XNOR, gerbang eksklusif NOT OR. Selanjutnya kita akan menjelaskan gerbang-gerbang apa saja itu sih. Yang dimaksud gerbang-gerbang itu apa aja sih? Kemudian yang pertama itu gerbang AND. Gerbang AND itu memerlukan dua atau lebih masukan input. Input itu contohnya tuh A dengan B. Itu namanya input ya, 0 atau 1. Untuk menghasilkan hanya satu keluaran output, gerbang AND akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan input bernilai logika 1 dan akan menghasilkan keluaran output logika 0. Jadi jika A dan B itu bilangan inputnya 1, maka outputnya akan mengeluarkan angka 1. Tapi kalau seandainya tidak sama angka 1, maka atau contoh seperti 1 sama 0, maka dia akan menjadi bilangannya outputnya jadi 0. Ya, seperti itu. Bernilai nilai logika 1 dan akan menghasilkan keluaran output logika 0 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 0. Nah, itu dia. Jika nilainya tidak sama-sama 1, maka dia akan menghasilkan nilai 0. Simbol yang menandakan operasi gerbang logika ini adalah tanda titik atau tidak memakai tanda sama sekali. Contohnya Z sama dengan X titik Y atau Z sama dengan titik X. Kemudian gerbang OR. Gerbang OR memerlukan dua atau lebih masukan input. Untuk menghasilkan hanya satu keluaran output, kalau mau outputnya jadi satu, gerbang OR akan menghasilkan keluaran output satu jika salah satu dari masukan input bernilai logika satu. Jadi nggak masalah jika seandainya tidak sama-sama satu atau 01, dia akan menghasilkan angka satu, output satu maksudnya. Bernilai logika 1 dan jika ingin menghasilkan keluaran output logika 0, maka semua masukan input harus menghasilkan logika 0. Dan ini kebalikannya, OR itu dengan N. Kalau 0, 0, kalau input 0 dengan 0 ketemu 0, maka outputnya akan jadi 0. Simbol yang menandakan operasi logika OR adalah tanda plus. Contohnya XZ, Z sama dengan X plus Y. Kemudian gerbang NOT. Gerbang NOT hanya memerlukan sebuah masukan input. Untuk menghasilkan hanya satu keluaran output, gerbang NOT disebut juga dengan inverter pembalik. Karena menghasilkan keluaran output yang berlawanan kebalikan dengan masukan atau inputnya. Berarti jika kita ingin mendapatkan keluaran output dengan nilai logika 0, maka input atau masukannya harus bernilai logika 1. Bang not biasanya dilambangkan dengan simbol minus di atas variabel inputnya. Jadi not itu kayak kebalikannya. Misalnya A N B itu sama dengan 1, maka bisa jadi kalau dikasih not dia akan menjadi 0. Contohnya seperti itu. Kemudian gerbang NAND atau not N. Arti NAND adalah not N atau bukan N. Gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang N dan gerbang NOT. Jadi gerbang NAND itu gabungan antara N dan NOT. Jadilah NAND. Hasil kebalikan dari keluaran output gerbang N, gerbang NAND akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua masukan input pada logika 1 dan jika terdapat sebuah input yang bernilai logika 0, maka akan menghasilkan keluaran output logika 1. Jadi gampangnya itu NAND itu kebalikan dari N yang sebelumnya nih, sesuai dengan tabelnya sebelumnya. Gampangnya sih tinggal kita balik aja output yang N dengan NAND. Coba lihat ini 00 jadinya kalau di N kan 0. Sedangkan di NAND jadinya 1. 111 111 000. Ini adalah gerbang NOR atau not OR. Arti NOR adalah not OR atau bukan OR. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT. Yap, digabungin. Yang menghasilkan kebalikan dari keluaran output gerbang OR. Gerbang NOR akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 1.
Dan jika ingin mendapatkan keluaran logika 1, maka semua masukan input harus bernilai logika 0. Jadi kalau mau inputnya itu menghasilkan 1, itu harus sama-sama 0 inputnya. Gampangnya sih NOR ini kebalikan dari OR. Lihat aja di sini, di tabel. Selanjutnya, gerbang XOR atau exclusive OR. Ada juga versi gerbang XOR atau bisa disebut exclusive OR seperti namanya. Ia adalah versi pengembangan dari gerbang OR. Konfigurasinya sendiri terdiri dari input 0 dan 0 menjadi 0, 0 dan 1 menjadi input 1, 1 dan 0 menjadi 1, lalu 1 dan 1 menjadi 0. Bisa juga dilihat dari inputnya. Jika inputnya bernilai ganjil, maka outputnya menjadi keluaran 1. Jadi simpelnya sih kalau XOR ini jika inputnya bernilai ganjil maka outputnya menjadi keluaran 1, 0 1 jadi 1, 1 0 jadi 1. Kalau sama dia jadi 0. Kemudian gerbang XNOR seperti gerbang XOR, gerbang XNOR juga terdiri dari 2 masukan input dan 1 keluaran output. XNOR adalah kesingkatan dari exclusive NOR dan merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOT. Gerbang XNOR akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan dan inputnya bernilai logika yang sama. Itu dia, berarti kuncinya adalah logika yang sama, guys. Dan akan menghasilkan keluaran output logika 0 jika semua masukan atau inputnya bernilai logika yang berbeda. Bukan kebalikan dari gerbang XOR. Kebalikannya sih dari XOR. Karena ya ini, dia akan bernilai 1 kalau seandainya inputnya sama. Tapi kalau beda ya 0. Kemudian program apa saja sih yang bisa digunakan? Itu ada program TINI, TI, Ideal Circuit, Circuit Mode, Logika Gate Simulator, Cedar Logic Simulator, Digital Logic Design, Logisim, SAC, Multimedia Logical Circuit. Program simulasi TINA TI. TINA TI adalah software simulasi sirkuit gratis yang dapat digunakan untuk merancang dan mensimulasikan rangkaian dan juga dapat memeriksa kesalahan sirkuit sebelum mensimulasikannya. Komponen dasar yang tersedia di sini adalah sumber tegangan, baterai, voltmeter, ammeter, resistor, kapasitor, induktor, transformer, switch, dan jumper. Nah, ini adalah contoh interface dari program simulasi TINA TI. Dia lebih ke ini ya, kayak gini ya, baterai, voltmeter. Dan program simulasi Ideal Circuit adalah software simulasi sirkuit yang luar biasa ini. Yang luar biasa. Ini memungkinkan kita melakukan simulasi rangkaian listrik serta simulasi rangkaian elektronik. Sebagian besar software yang tercantum di sini menyediakan salah satu opsi simulasi. Ada 3 tab yang tersedia di sini untuk desain sirkuit, mensimulasikan dan melihat bentuk lubang yang dihasilkan, dan untuk melihat parameter dari rangkaian yang disimulasikan. Ini adalah interface bagaimana tampilan pada Ideal Circuit. Kemudian adalah program simulasi Circuit Mode. Circuit Mode adalah software simulasi sirkuit listrik gratis lainnya yang memungkinkan untuk merancang dan mensimulasikan sirkuit dengan mudah. Desain sirkuit mudah dilakukan di sini. Daftar komponen dapat diakses melalui menu konteks dengan mengklik kanan pada papan sirkuit. Di sini kita akan menemukan opsi untuk menambahkan kawat, resistor, kapasitor, ground, perangkat input atau output, komponen pasif, komponen aktif, logika gerbang, chips, perangkat layar. Dan ini adalah tampilan interface pada sirkuit mode-nya seperti ini. Kemudian program simulasi Logic Gate Simulator. Logic Gate Simulator adalah software simulasi open source. Ini memungkinkan pendesain sirkuit logika mensimulasikan mereka dan melihat output pada osiloskop. Kita dapat membuat rangkaian format GCG atau mendesainnya dari awal. Untuk desain sirkuit logika, berbagai komponen tersedia, antarmuka diatur dengan cara yang sangat bagus sehingga memudahkan untuk mendesain sirkuit. Kemudian program simulasi Cedar. Cedar Logic Simulator adalah software desain sirkuit open source dan software simulasi sirkuit lainnya. Kita dapat menggunakannya untuk merancang dan mensimulasikan rangkaian logis sederhana maupun kompleks. Dalam daftar komponen, kita akan menemukan gerbang logis dasar, perangkat input dan output, MUX dan decoder, flip-flops, register, RAM dan ROM, dan chip. Inilah interface untuk simulasi Cedar. Di tampilan seperti ini, guys. Program simulasi Digital Logic Design. Digital Logic Design adalah simulator rangkaian logik sederhana lainnya. Ini adalah software simulasi rangkaian open source untuk Windows, Mac, dan Linux. Ini memungkinkan kita mendesain dan mensimulasikan rangkaian logis dengan daftar komponen logis di papan tulis. Komponen yang akan kita temukan di sini adalah Basic Logic Gates, Derived
logic gates, flip-flops, input-output parts. Ya, seperti ini guys tampilannya. Kemudian program simulasi Logisim. Logisim adalah software simulasi rangkaian berbasis open source dan Java, tambahan komponen ke papan sirkuit untuk membentuk sirkuit, lalu simulasikan dan periksa. Daftar komponen tersedia di sisi kanan antarmuka. Di sini kita akan menemukan komponen-komponen berikut: logic gates, parity gates, buffer, plexers, alus, flip-flops, organizer, counter LED, dan lain-lain. Ini tampilan interface untuk simulasi Logisim guys. Kemudian program simulasi QCS atau Qt Universal Circuit Simulator seperti namanya dapat mensimulasikan hampir semua jenis sirkuit. Ini adalah simulator rangkaian open source. Desain sirkuit dan simulasikan jika ada kesalahan itu muncul. Jika tidak ada kesalahan, sirkuit disimulasikan dan parameter sirkuit ditampilkan. Jadi seperti ini tampilannya. Kemudian program simulasi multimedia Logic. Ini bersama seperti yang tadi ya. Kita gunakan. Seperti yang akan kita gunakan nanti. Multimedia Logis dapat untuk merancang dan mensimulasikan rangkaian logis, dan dengan bantuan Scoop Tool kita dapat menghasilkan output rangkaian yang disimulasikan. Komponen untuk merancang sirkuit tersedia di voting toolbar dan beberapa komponen tambahan tersedia di menu draw. Komponen-komponennya meliputi logic gates, flip-flops, counters, AUX, mux, LEDs, dan switch. Ini tampilan interface-nya guys. Kemudian program simulasi logical circuit. Logical circuit adalah software simulasi rangkaian logis open source seperti yang lain. Ini memungkinkan untuk merancang dan mensimulasikan rangkaian. Software ini adalah dapat menambahkan parameter ke komponen sebelum menambahkan ke papan desain sirkuit. Di sini kita akan menemukan gerbang logis, perangkat input, perangkat output, sensor jam, LED, tampilan 7 segmen, matrix, LED, buzzer, probe, dan lain-lain. Osiloskop juga dapat ditambahkan untuk melihat bentuk gelombang keluaran. Sebuah sirkuit dapat disimpan sebagai file circuit project untuk disesuaikan atau dilihat nanti. Ini contoh tampilan logical circuit. Kemudian ini adalah contoh soal yang kita akan kerjakan. Contoh soal pertama. Oke. Kemudian ini adalah contoh soal yang kedua. Mungkin kita akan langsung aja ke video pembahasan contoh soalnya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya itu ada dua, dan ini contoh soal yang pertama, dan kita langsung aja kerjain contoh soal yang pertama. Pertama itu adalah A nan B. Kita cari nan di sini. Oke. Kita sambungin. Kemudian B dan C. Oke, di sini. B C E N C. Oke. Wait, salah. Oke, salah. C, sorry. Oke, habis itu A B not C. Oke, wait. Kita ambil gerbangnya dulu. N. Gerbang N. Karena ada 3 itu, kita ambil 3. Sama di sini A, B, sama not C, not C, not C, not C, not C. Sorry, salah. Oke, not C ke sini. Kemudian di sini ada A nan B. Kita ambil gerbang nan ya. A nan B. Setelah kita ambil gerbang XNOR. XNOR. Karena ada inputannya ada 3. Segitiga. Oke. Lampunya. Set. Oke, sepertinya ada yang salah guys. Oh, bukan. Oke. Kalau kita matikan semua, mereka akan mati karena inputan dari soal ini XNOR itu adalah genap. Jadi dinyala. Ya, oke, sekarang kita akan lanjutkan ke contoh soal yang nomor 2-nya. Contoh soal kedua untuk gerbang logikanya. Oke, di sini adalah soal nomor 2-nya.
Oke, kita langsung aja kerjain. Yang pertama not A, masukin ini not A, kemudian BC, gerbang N, sorry, N, B sama C. Situ, sorry, ini gerbangnya 2. Sorry guys, salah. Ini sini, kemudian ini sini. Ya. Wait. Sorry, salah. Tadi bener aja 2. Kita balikin ke 2. Kemudian ini kan N ya, berarti gerbang N lagi. Hubungin ke sini. Sip. Oke. Kemudian A nan B. A nan B. Kemudian A nan B. Kemudian B sama C. BNC. BNC. Oke. BNC, where is BNC, or, kemudian kita masukin or. Oke, get or, ini dia guys. Oke, get or. Kemudian or sudah, kemudian kita akan lanjutkan yang ini. Itu get A ke B nor C dulu. B nor C, nor ini dia gerbang nor. B ke gerbang C. Habis itu gerbang N A ke sini. Habis itu karena sudah ini A N A B nor C. Oke, sudah. Kemudian kita masukin XOR 3 karena inputannya ada 3. Oke. Kemudian kita masukin lampunya. Oke, nyala. Mati. Oke, nyala. Oke, kerja ya. Sudah benar ya ini ya. Oke, kalau ada salah maafin saya karena saya masih belajar. Sepengertian saya itu seperti ini. Kalau memang salah, mohon maaf guys. Oke. Kita akan lanjutin ke tabelnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tabel kebenaran untuk contoh soal nomor 1. Oke, langsung aja ini contoh soalnya. Kita langsung kerjain. A N B itu karena ini inputannya 1 jadi ini 0 karena N karena N ini jadi 1 ini 0 semua. Oke. Dan ini sama saja guys, tinggal kita ngikutin yang di depannya yang AB ini kan dijadikan NaN 0 ini 0 ini 1 karena sama dengan yang di depannya, cuma dibedakan NaN, kebalikan kan. Kemudian yang ini berbeda guys, di ini 0 ini 1 ini 0 ini 1 0 ini 1 ini 0 ini 0. Oke, mudah-mudahan tidak salah. Oke, kemudian untuk yang A, N, B, N, not C 0 0 0 0 0 ini 0 ini 1 ini 0. Oke, kemudian ini yang ini nor. Oke, 1 0 1 0 1 ini 0 0 ini 1.
Kemudian yang hasilnya jadi ini dengan ini ya. Jadi 1 ini 0, ini 1 ini 0, ini 1 ini 0, 1 ini 0. Oke, selesai. Ini adalah hasilnya guys, mudahan aja nggak salah. Mohon maaf kalau salah jawabannya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, untuk tabel kebenaran yang ini, yang A dan B, berarti karena NaN yang inputannya 1 akan menjadi 0. Kemudian NaN ya. Di yang atas nih, karena inputannya ada yang satunya, inputannya sama-sama 1, sorry, di 0. Jadi 1, sorry. Kemudian yang ini, NaN B plus NaN C. NaN B plus NaN C. Oke, yang ini 1, ini kosong, ini kosong, ini 1, ini kosong, ini kosong, ini kosong. Bentar. Oh, sorry. Bentar. Ini kosong. Ini 1. Ini kosong. Oke. Kemudiannya yang B N C. Dan B N C ini kosong. Kemudian ini 1. Kosong, ini kosong, ini kosong. 1. Oke, sip. Kemudian yang ini A B. Ini kosong, 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 ini 1, kemudian kosong, kosong, wait, tuh, ini kosong, kosong, kosong. Oke, dan yang ini 1, 1, 1, kosong, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Oke, sip. Lanjut yang ini lagi, kosong, 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 1, kosong, kosong, kosong. Oke, bener. Kemudian yang ini 1, ini 1, ini 1, kosong, tuh ini kosong. Kemudian 1, kemudian ini 1, kosong, 1. Oke, ini 1, ntar ya, sini ini 1, ini 1, 1, ini kosong, ini kosong, ini 1, kosong, ini 1, 1. Oke, kayaknya ini udah betul guys. Mudah-mudahan betul, nggak ada yang salah. Karena ngerjainnya lumayan malam ya, takutnya ini mata seliweran dah nih. Oke, udah cukup. Kayaknya sampai ini benar, mudah-mudahan. Oke, sip. Ya, mungkin sekian dari video saya, dan apabila ada kekurangan atau kesalahan pada video ini dan penjelasannya kurang begitu baik, mohon maaf karena saya masih belajar, dan dimaafkan jika ada kesamaan materi dan kesamaan kata dan menyinggung kalian, mohon maaf. Dan ya, mungkin itu aja. Terima kasih untuk yang sudah nonton, dan jangan lupa di like dan subscribe. Ya, udah, itu aja kali. Bye bye.